Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Shalom. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, warga Jemaat GKE Batang Pambelum dimanapun berada. Hari ini kita beribadah dalam situasi pandemi COVID-19. Karena itu, pelayanan ibadah hari Minggu ini kita laksanakan secara virtual dengan liturgi yang dimodifikasi secara kreatif dan ekspresif sesuai dengan kemajuan teknologi, dengan tetap menerapkan social distancing dan physical distancing. Semoga kita dapat mengikuti ibadah ini dengan hikmat dan sukacita oleh pertolongan dan pimpinan Tuhan. Majelis Jemaat GKE Batang Pambelum mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan selamat ulang tahun pernikahan bagi warga jemaat dalam minggu ini. Tuhan memberkati kehidupan dan rumah tangga saudara. Amin. Bagi jemaat yang ingin menyerahkan persembahannya bisa mengantarkannya ke gereja Batang Pambelum pada hari ini mulai pukul 10 sampai pukul 12 WIB atau melalui rekening gereja Batang Pambelum. Hari ini kita berhimpun bersama untuk memuliakan Tuhan yang memberikan anugerah keselamatan bagi kita. Semoga anugerah itu dinyatakan melalui pengorbanan Yesus Kristus yang disalibkan, sehingga keselamatan itu datang kepada bangsa-bangsa seperti yang tertulis dalam firman Tuhan. Sebab itu aku harus tahu bahwa keselamatan yang dari Allah ini disampaikan kepada bangsa-bangsa lain dan mereka akan mendengarnya. Kisah Para Rasul 28 ayat 28. Sebagai orang-orang yang telah menerima anugerah keselamatan tersebut, kita dipanggil, diutus untuk memberitakan kabar baik ke seluruh dunia. Semangat inilah yang mendasari kita dalam merayakan Hari Perjamuan Kudus sedunia dan Hari Pekabaran Injil Indonesia. Secara khusus dalam konteks pemberitaan Injil Gereja Kalimantan Evangelis untuk mengingatkan kita kembali pada tugas panggilan kita dan menguatkan kita untuk tetap setia pada panggilan beritakanlah Injil, sehingga semua orang yang mendengar akan menerima keselamatan dalam Yesus Kristus. Hari ini Minggu 4 Oktober 2020 kita dilayani oleh Pendeta Walter Supa MDiv. Mari kita berdiri bersama menyanyikan pujian bagi Allah. Jemaat menyanyi PKJ nomor 183 ayat 1. Mari sebarkanlah Injil. Kasih-Nya bagiku dan bagi kita semua, Dia mati bagi umat manusia. Mari sebarkan, hai mari wartakan, keselamatan oleh Tuhan tiada terperi, dan teruskan serta beritakan, rahmat ilahi dalam Yesus diberi. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Amin. Nas pembimbing. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Roma pasal 10 ayat 9. Kembali jemaat menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 35 ayat pertama, tercurah darah Tuhanku. Di bukit
Alkitab untuk kita hari ini diambil dari Keluaran 20 ayat 1 sampai 17 dengan perikop ke-10 firman. Lalu Allah mengucapkan segala firman itu, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir dan dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab Aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci Aku. Tetapi Aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi Aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari yang ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang ada di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Amin. Pemberitaan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Walter Supa MD. Kami persilahkan. Mari kita panjatkan doa kita. Allah Bapa kami yang di surga, pembacaan Alkitab untuk pembacaan dan untuk pemberitaan firman Tuhan juga akan kami bacakan. Kami yakin suara Tuhan dapat kami dengar melalui pembacaan Alkitab, dan kami membutuhkan penjelasan dari Roh Tuhan. Bantulah kami Tuhan mampu mengerti apa yang telah dan yang akan kami baca dari firman Tuhan, karena kami umat-Mu datang beribadah kepada Tuhan melalui Facebook, melalui WA kami, atau melalui HP kami, atau melaksanakan ibadah kami di rumah kami masing-masing dengan tujuan memuji Tuhan, merendahkan diri, dan mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan untuk kami semua yang beribadah pada Minggu 4 Oktober 2020 dalam rangka Hari Perjamuan Kudus Sedunia dan Hari Pekebaran Injil Indonesia. Di dalam kuat kuasa Roh Kudus kami mohon pertolongan. Amin. Sesuai almanak gereja kita diambil dari Matius 21 mulai ayat 33 sampai 46, demikian bunyinya. Perumpamaan tentang penggarap kebun anggur. Dengarkanlah suatu perumpamaan yang lain. Adalah seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga di dalam kebun itu. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap, lalu berangkat ke negeri lain. Ketika hampir tiba musim petik, ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya.
Tetapi penggarap-penggarap itu menangkap hamba-hamba itu. Mereka memukul yang seorang, membunuh yang lain, dan melempari yang lain pula dengan batu. Kemudian tuan itu menyuruh pula hamba-hamba yang lain lebih banyak daripada yang semula, tetapi mereka pun diperlakukan sama seperti kawan-kawan mereka. Akhirnya ia menyuruh anaknya kepada mereka. Katanya, anakku akan mereka segani. Tetapi ketika penggarap-penggarap itu melihat anaknya itu, mereka berkata seorang kepada yang lain, ia adalah ahli waris. Mari kita bunuh dia, supaya warisannya menjadi milik kita. Mereka menangkapnya dan melemparkannya keluar kebun anggur itu, lalu membunuhnya. Maka apabila tuan kebun anggur itu datang, apakah yang akan dilakukannya dengan penggarap-penggarap itu? Kata mereka kepadanya, ia akan membinasakan orang-orang jahat itu, dan kebun anggurnya akan disewakannya kepada penggarap-penggarap lain yang akan menyerahkan hasilnya kepadanya pada waktunya. Kata Yesus kepada mereka, belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Sebab itu aku berkata kepadamu, bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Dan barang siapa jatuh ke atas batu itu, ia akan hancur, dan barang siapa ditimpa batu itu, ia akan remuk. Ketika imam-imam kepala dan orang-orang Farisi mendengar perumpamaan-perumpamaan Yesus, mereka mengerti bahwa merekalah yang dimaksudnya, dan mereka berusaha untuk menangkap dia, tetapi mereka takut kepada orang banyak, karena orang banyak itu menganggap dia nabi. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, anak-anak yang beribadah di rumah, yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini kita memperingati Hari Perjamuan Kudus Sedunia dan Hari Pekabaran Injil Indonesia di bawah tema Aku adalah Alfa dan Omega dan subtema Beritakanlah Injil. Tapi saya tambahkan, karena kita tidak hanya diberi hati tetapi sampai kepada jantung. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita sepakati terlebih dahulu arti perumpamaan ini. Pertama, arti seorang tuan tanah yang membuka kebun anggur, itu kita samakan yaitu Allah itu sendiri. Jadi yang mempunyai kebun atau tuan tanah ini adalah Allah. Sedangkan kebun anggur itu artinya kerajaan Allah, dan anggur itu sendiri firman Allah. Jadi kalau kita lihat semacam buah, firman Allah atau kabar baik. Dan Yesus pernah katakan dalam Yohanes 15 ayat 5, akulah pokok anggur. Jadi kita sepakat Tuhan itu Allah. Yang kedua, kebun anggur itu yaitu kerajaan Allah yang di dunia ini. Yang keempat, kita sepakati dulu arti disewakan kebun anggur kepada para penggarap. Siapa sih para penggarap ini? Para penggarap ini secara khusus yaitu para imam-imam kepala atau orang-orang Farisi. Bahkan juga ada nabi-nabi yang tidak setia gitu ya, yang tidak taat. Dan secara umum penggarap-penggarap ini adalah orang Israel atau bangsa pilihan Allah sendiri. Jadi penggarap-penggarap kebun anggur ini disewakan kepada penggarap-penggarap, yaitu imam kepala, orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, dan secara luas adalah bangsa Israel sebagai bangsa pilihan. Dan dikatakan tadi ada hamba-hamba.
yang dikirim untuk mengambil hasil atau menerima hasil dari hasil sewaan. Pasti ada semacam untuk pemilik, ada pembagian hasil. Dikatakan tadi hamba pertama yang cukup banyak, dikatakan lumayan lah dengan jumlah yang terbatas orangnya, dan dikatakan lagi bahwa hamba pertama ini mereka tangkap, mereka lempar, mereka bunuh, binasakan. Dan dikirim lagi hamba yang kedua, sama juga. Dan pengertian hamba-hamba ini adalah para nabi dengan jumlah yang terbatas datang kepada bangsa Israel, para ahli Taurat atau ahli-ahli, untuk memberitakan kabar baik tadi atau kerajaan Allah. Tapi mereka malah menangkap, melempar dan membinasakan. Dan dikirim anak lagi. Jadi ada 3 kali pengiriman untuk menagih atau meminta hasil dari sewaan kebun anggur itu, yaitu anak sendiri, dengan harapan mereka segan karena yang menagih ini adalah anak dari pemilik kebun anggur itu sendiri. Tetapi malah sebaliknya, mereka malah semakin beringas, semakin yakin justru ini yang tepat, karena sang pemilik adalah ahli waris. Kalau dia mati, maka merekalah yang akan mewarisi kebun anggur itu. Nah, inilah juga dikatakan dalam Ibrani pasal 1 ayat 1 bahwa pada zaman dulu Allah berulang-ulang kali berbicara tentang kerajaan Allah kepada umat manusia, sampai dengan cara anaknya Yesus Kristus sendiri. Jadi betul sebagaimana perumpamaan tadi bahwa Tuhan mengirim sampai beberapa nabi untuk memberitakan kabar baik. Jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, apa yang terjadi dari perumpamaan ini? Yang pertama, para penggarap, tindakan dari para penggarap yaitu menyiksa, membunuh para hamba-hamba yang datang, baik pertama dan yang kedua. Dan yang ketiga malah membunuh anaknya atau sang pemilik kebun, dengan harapan mereka akan mewarisi kebun anggur tersebut. Jadi bayangkan, zaman dulu sudah terjadi demikian. Kalau saya sedikit melihat pengalaman di jemaat, ada banyak kelakuan penggarap-penggarap kebun anggur atau petugas-petugas jemaat, majelis jemaat atau oknum-oknum majelis jemaat. Kalau terusik kelakuannya atau ketahuan kelakuannya yang tidak baik dalam kehidupan berjemaat, bergereja, dia lebih dulu mengusik pelayan yang ada, petugas yang ada. Ini yang saya lihat, kejadian mirip zaman dulu pun demikian. Sudah dipercayakan tugas mulia di dalam gereja, tetapi dimanfaatkan tugas mulia itu untuk kepentingan-kepentingan pribadi, sebagaimana para imam atau penggarap-penggarap kebun anggur. Bukannya malah memanfaatkan untuk kepentingan bersama, tetapi untuk kepentingan dirinya sendiri. Dan kalau itu dikritik atau diingatkan dan disadarkan, dia malah berupaya untuk mencekal orang yang mencoba menegur dia. Ini yang terjadi juga dalam kehidupan orang-orang Farisi, sebagaimana ayat terakhir tadi. Mereka pun langsung tersindir sendiri dan menuduh diri sendiri. Apa yang dibuat oleh perumpamaan Yesus tentang penggarap itu adalah mereka itu sendiri. Nah, inilah yang saya katakan tadi dalam tema tadi, subtema saya, dikasih hati minta jantung. Dan syukur Tuhan mau, bukan hanya hati yang diberi, sampai jantung pun dia serahkan. Kalau kita mungkin nggak akan
Nggak akan mau sampai jantungku diberi, cukup saja hati gitu ya. Tapi Allah mau untuk bangsa Yahudi ini, biarlah kalau memang mereka minta jantung ya kasih juga jantung, anak pun diserahkan, harta kekayaan pun silahkan disita gitu ya, dan diambil. Persoalan yang terjadi yang kedua, mereka menyadari, orang-orang penggarap tadi menyadari apabila Tuhan itu datang atau Allah datang, karena mereka sudah membinasakan beberapa nabi atau hamba-hamba, bahkan anak sendiri, mereka menyadari akan dibinasakan dan kebun anggur itu akan disewakan kepada penggarap lain atau diambil alih. Itu mereka akui tadi dalam Alkitab. Yesus katakan, apa yang terjadi kalau nanti Tuhan yang asli yang datang menagih? Mereka menyadari orang yang jahat melakukan pelanggaran tadi yang sampai membinasakan hamba-hamba, mereka akan dibinasakan dan mereka akan diberhentikan menyewa kebun anggur itu dan diambil alih. Yang ketiga yang terjadi dari peristiwa perumpamaan ini adalah Yesus katakan, seperti yang dipikiran mereka dan diingatkan dalam Mazmur 118 ayat 22 dikatakan sebagaimana kutipan ini, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, dan seterusnya. Jadi batu sudah diberikan, batu yang bagus untuk bangsa Israel ini, tapi dibuang akhirnya bangsa lain. Dan saya pikir juga ada betulnya juga, karena ini sebelum Yesus datang sudah dinubuatkan kalau bangsa Israel yang mengelola langsung kerajaan Allah ini, mungkin lambat kerajaan Allah untuk bangsa lain. Nah, ini ada yang klaim mengatakan, saya lihat di YouTube itu mengklaim, oh ini nubuat tentang nabi terakhir selain Yesus gitu ya. Yesus menubuatkan ada nabi terakhir. Padahal maksud Yesus, keselamatan sulit kelihatannya diterima oleh bangsa Israel. Bahkan kalau diterima, mereka maunya milik mereka saja, tidak dibagikan. Sedangkan Yesus memilih mereka, memanggil mereka, memakai mereka, mempercayai mereka dengan tujuan mereka mau memberitakan dan mau membagikan kabar keselamatan tentang Allah itu sendiri. Mereka tidak mau gitu ya. Mereka maunya milik mereka sendiri. Tadi dikatakan, kita saja yang warisin, nggak usah orang lain gitu ya. Nah, itu kita bayangkan keselamatan memang mungkin bisa-bisa, tapi banyak persyaratannya yang mahal jika diuangkan, dan prosedur yang ribet kalau kita harus mengikuti tata cara orang Israel untuk masuk atau untuk percaya kepada Yesus. Nah, oleh sebab itu Allah justru akan diambil dan dialihkan kepada bangsa lain, termasuk kita bangsa Indonesia yang hari ini memperingati Hari Pekanbaru Injil. Kita bersyukur karena bisa dipindah alihkan atau bisa disebarluaskan kepada bangsa-bangsa lain. Sebagaimana kata Yesus sendiri, kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan Allah. Itu ada ayatnya tadi. Dan dampak yang kedua dari perkataan Yesus ini, dahsyatnya batu tersebut apabila orang jatuh di atasnya akan hancur, dan apabila orang ditimpa oleh batu itu akan diremukkan. Jadi kita bersyukur kerajaan Allah tidak hanya berlaku untuk bangsa Israel, tetapi di seluruh dunia. Tadi dikatakan dalam Keluaran pasal 20 ayat yang ketiga, Allah akan memberikan kasih karunia-Nya untuk beribu-ribu orang.
bagi orang yang berpegang pada perintahnya. Artinya keselamatan itu bukan hanya untuk satu suku bangsa saja. Walaupun kehadiran Allah hadir bertepatan dengan di suatu daerah tertentu, khususnya bangsa Israel. Tapi kita lihat dalam Alkitab pernyataan Allah bahwa Allah bukanlah milik satu bangsa. Karena saya juga ada seorang pendeta yang pindah ke aliran lain karena alasannya Allahnya orang Kristen, Allahnya Yesus itu bukan Allah bangsa lain, tapi hanya Allah orang Israel. Memang ada ayat yang mengatakan bahwa aku diutus kepada bangsa, dan keselamatan dimulai dari bangsa Israel. Bukan berarti hanya milik Israel. Memang Allah memakai bangsa itu dengan tujuan supaya mereka menyebar luas ke bangsa lain, dan sekarang banyak bangsa Israel yang sudah menjalankan tugas ini menyebar luas ke daerah-daerah. Makanya bangsa Israel dihancurkan, dia katakan diaspora, ada di seluruh bangsa supaya mereka juga memberitakan kabar baik atau Allah itu sendiri. Jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, apa pelajaran bagi kita melalui perumpamaan ini? Pelajaran pertama, Allah tidak pernah membiarkan kebun anggur atau kerajaan Allah di dunia ini tidak terurus, tidak terawat, tidak terpelihara. Allah tetap merawatnya ya. Walaupun sudah jatuh dalam dosa Adam dan Hawa, tidak lagi merawat Taman Eden dengan baik, tapi Allah tetap. Dan tadi dikatakan dia menyewakan kebun anggurnya yang sudah dipagar, yang sudah dibikin menara. Harus ada yang mengelolanya, dan itu sudah disewakan. Dan dalam sejarah Alkitab yang dipercayakan adalah melalui Abraham dan keturunannya. Itu ya tugas mereka lah yang mengelola kebun anggur atau kerajaan Allah di dunia ini. Adam dan keturunannya sampai ke Abraham dan luas lagi bangsa Israel, agar merawat kebun anggur atau kerajaan Allah ini. Dan Allah mau melibatkan manusia untuk ikut merawat kebun anggur atau kerajaan Allah ini, agar menghasilkan buah dan dapat dibagikan. Dan caranya merawatnya ialah memberitakan saja, menjelaskan Allah itu pengasih, penyayang, pencipta langit dan bumi, penyelamat, pengampun dosa, dan bisa menghidupkan orang dari kematian. Dan pelajaran yang kedua, Yesus setelah naik ke surga juga sama ya. Saya pikir Yesus sama menyewakan kebun anggur. Atau kerajaan Allah kepada para murid dan kepada setiap orang percaya. Dengan kata-kata dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah dan ajarlah mereka, dan yakinlah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Itu artinya Tuhan menyuruh kita untuk terus merawat kerajaan Allah atau kebun anggur di dunia ini dengan cara memberitakan firman Tuhan. Minggu ini bertepatan dengan Hari Perjamuan Kudus Sedunia dan Hari Pekabaran Injil di Indonesia. Artinya kita telah dikasihi hati dan sampai kepada jantung. Sudah kita terima tubuh Yesus, kuasa Yesus. Janganlah kita seperti orang-orang Farisi dan imam-imam kepala yang tidak mau membagikan kerajaan Allah kepada orang lain.
Jangan-jangan orang lain yang malah sukses, malah berhasil mengelola kerajaan Allah ketimbang orang yang sudah dipercayakan terlebih dahulu. Hendaknya kita yang sudah dipercayakan jangan sampai tidak melaksanakannya dengan tulus ikhlas. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Yesus Kristus, Hari Perjamuan Kudus sedunia dan Hari Perkabaran Injil Indonesia tujuannya untuk mengajak kita agar kita merawat kerajaan Allah atau merawat kebun anggur yang ada di tubuh kita ini, agar dirawat supaya menghasilkan buah-buah roh. Galatia pasal 5 ayat 22. Banyak kasih karunia dan sebagainya, sabar, mengampuni dan seterusnya. Ada 22 buah roh yang diberikan Tuhan dalam Galatia pasal 5 ayat 22. Kita orang percaya diberi 3 tugas dalam merawat kebun anggur atau kerajaan Allah. Pertama, pergi beritakan Injil. Jadi kita harus pergi atau di mana kita berada, disitulah tempat kita memberitakan Injil. Yang kedua, ajarkan. Dan yang ketiga, baptiskan. Walaupun dalam urutan Alkitab dikatakan pergi, baptiskan, dan ajarkan, tapi saya mencoba membahasakan praktiknya pergi, ajarkan, dan baptis. Matius 28 ayat 19-20. Dan ini yang akan ditanya. Yesus juga pernah bertanya kepada Petrus. Sampai 3 kali pertanyaannya sama. Saya akan bahasakan tidak pas Alkitabnya ya. Yesus tanya Petrus, apakah engkau mengasihi aku? 3 kali pertanyaan yang sama. Petrus katakan, ya Tuhan, benar saya mengasihi engkau. Dan Yesus membantu menambah jawabannya, gembalakanlah domba-dombaku. Kalau kamu mengasihi aku, maka kamu harus gembalakanlah domba-dombaku. Matius 21 ayat 15-19. Ini tugas kita ya. Oleh sebab itu, sudahkah kita jadi gembala yang baik, yang selalu menjalankan tugas menjaga dan merawat diri kita dan keluarga kita, bahkan orang lain. Masih banyak domba-domba yang liar yang harus kita perhatikan supaya mereka memperoleh keselamatan. Dan kalau kita tidak mau memberitakan Injil atau merawat kebun anggur kerajaan Allah yang ada pada diri kita, maka tadi dikatakan akan hancur, akan remuk, yang fatalnya diambil alih, dicopot dari kita kepercayaan tersebut dan dipilih kepada bangsa lain atau orang yang kelihatannya belum percaya. Minggu lalu dikatakan justru lonte yang terdahulu dari orang yang sudah kenal Allah, sudah menerima Allah. Selamat kita mengikuti Hari Perjamuan Kudus sedunia dan menyukuri bahwa hasil perkebaran Injil di Indonesia, sehingga kita sebagai bangsa Asia, bangsa Indonesia, boleh menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan selamat kita mengikuti Perjamuan Kudus. Tuhan berkati. Mari kita menghayati pelaksanaan Perjamuan Kudus dengan mendengarkan penetapan dan arti Perjamuan Kudus. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sakramen Perjamuan Kudus adalah penetapan dari Tuhan sendiri untuk memperingati kasih dan anugerah Allah yang sungguh luar biasa
yang dinyatakan dalam diri Tuhan Yesus Kristus yang telah menyerahkan dirinya untuk keampunan dosa kita. Sakramen perjamuan kudus merupakan tanda dan meterai bahwa kita adalah anak-anak Allah yang telah ditebus dengan tubuh dan darah Yesus sendiri. Melalui perjamuan kudus ini kita menyatakan syukur dan mau hidup di dalam pengasihannya di tengah berbagai penderitaan dan kesulitan. Perjamuan ini kiranya menghibur dan menguatkan kita, kiranya membangun dan menguatkan pengharapan bahwa kita akan masuk dalam perjamuan anak domba Allah di dalam kerajaan Allah yang kekal, sebagaimana firman-Nya, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Kita datang untuk mengaku dosa kita, dan kita yakin akan menerima anugerah asal kita sungguh-sungguh mengaku dosa kita. Mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dan mengaku dosa kita serta memohon pengampunan daripadanya. Kita berdoa. Kami mengaku di hadapan-Mu ya Tuhan, bahwa kami sering berbuat dosa melalui pikiran, perkataan, dan perbuatan kami. Ampunilah kami ya Tuhan, dan kasihanilah kami menurut kasih setia-Mu. Hapuskanlah pelanggaran kami menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah kami seluruhnya dari kesalahan kami, dan tahirkanlah kami dari dosa kami. Kami mohon juga pengasihan-Mu, supaya dalam perjamuan kudus ini Tuhan bekerja dengan Roh-Mu di dalam hati kami, supaya dengan kepercayaan kami dapat menyerahkan diri dan hidup kami seluruhnya kepada Yesus Kristus anak-Mu. Tolonglah kami supaya tidak hidup lagi dalam dosa, melainkan Kristus hidup di dalam kami dan kami pun di dalam Dia. Karuniakanlah kepada kami anugerah-Mu, sehingga kami senantiasa memperoleh penghiburan dan kekuatan apabila kami memikul salib dan menyangkal diri kami, sehingga baik waktu suka dan duka, hidup atau mati, kami dapat hidup dan mati bagi Tuhan dan untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Kita yakin Tuhan memberi anugerah karena kita sudah menyesali dan mohon pengampunan atas dosa kita. Selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, kami memberitakan keampunan dosa bagi tiap-tiap orang yang mengaku dosanya dengan tulus ikhlas di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kiranya oleh anugerah Allah perjamuan kudus ini menguatkan iman kita. Marilah kita berdiri bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat, mengikrarkan pengakuan iman kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudara yang kekasih, supaya kita dapat mengikuti perjamuan kudus dengan semestinya, sehingga kita memperoleh pengampunan dosa, kekuatan dan penghiburan, serta hidup berpengharapan, marilah kita masing-masing memeriksa diri di hadapan Tuhan. Pemeriksaan pertama, apakah saudara menyadari dosa saudara, lalu merendahkan diri
menyesal dan mencari kampunan dari Tuhan? Kita jawab, sesungguhnya saya seorang yang berdosa. Kasihanilah saya ya Tuhan. Pemeriksaan yang kedua, apakah saudara sungguh-sungguh percaya bahwa dosa saudara diampuni oleh Yesus Kristus yang mati di kayu salib dan hidup kembali? Kalau kita percaya, kita jawab, saya percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamatku. Pemeriksaan yang ketiga, apakah saudara sungguh-sungguh hendak menyatakan syukur kepada Allah serta hidup sebelaku anak-anak Allah di dalam hidup saudara? Kita jawab, tiap-tiap hari saya hendak menyatakan syukur kepada Allah dan hidup dalam pertobatan sebagai anak-anak Allah. Setiap orang yang merasa dan berbuat demikian dalam hati dan hidupnya tentu akan diterima oleh Allah dan layak duduk serta dalam perjamuan kudus dari anaknya Yesus Kristus. Namun janganlah ada anggapan bahwa kita baru boleh ikut perjamuan kudus kalau kita sudah sempurna dan tidak berdosa lagi. Kita mengikuti perjamuan kudus ini bukan karena kita sempurna, tetapi karena Kristus telah mengampuni dosa kita. Namun kita harus selalu berupaya melawan segala keinginan jahat dan hidup taat menurut kehendak-Nya. Maka kita yakin biarpun dosa dan kelemahan masih ada di dalam kita, tetapi Allah menerima kita dalam anugerah-Nya. Jemaat bisa duduk kembali. Ibu bapak, saudara, saudari, dan anak-anak semua dipersilahkan berdoa di dalam hatinya masing-masing, karena sebentar lagi kita akan menerima roti dan anggur, dan kita semakin yakin bahwa Allah sudah memberikan tubuhnya untuk kita atau kuasanya untuk kita. Tuhan kita Yesus Kristus pada malam tak kala Ia diserahkan, diambilnya roti, dan setelah mengucap doa syukur Ia membelah roti itu dengan tangannya sambil berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Begitu pula setelah makan Ia memberikan piala anggur itu kepada mereka dan berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku, perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Ibu bapak, saudara-saudari, dan anak-anak semua, ingatkanlah akan sabda Tuhan kita Yesus Kristus, datanglah kepadaku kamu semua yang lelah dan merasakan beratnya beban, aku akan menyegarkan kamu. Marilah dengan sukacita karena segala sesuatu telah sedia. Bagi bapak ibu yang di rumah, boleh berdiri dan bapak bisa bagikan roti dan ibu bisa bagikan anggur untuk anak-anak atau keluarga yang ada di dalam rumah. Sebagai simbol, rekan penetua yang ada bisa membagikan roti dan anggur ini. Ambillah, inilah tanda dari tubuh Tuhan kita Yesus Kristus yang diserahkan karena dosa kita. Ambillah, inilah darah Tuhan kita Yesus Kristus yang diserahkan karena dosa kita. Bagi kita yang sudah siap rutinya, makanlah
inilah tanda dari tubuh Tuhan kita Yesus Kristus yang diserahkan karena dosa-dosa kita. Minumlah, inilah tanda dari darah Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah ditumpahkan untuk keampunan dosa kita. Kita memohon berkat Tuhan melalui perjamuan kudus. Terimalah berkat. Kiranya tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus yang kudus dan mulia itu menguatkan dan memelihara saudara kepada hidup yang kekal. Amin. Mari kita panjatkan doa syafaat kita. Allah Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur karena keselamatan bagi dunia hampir dirasakan di seluruh bangsa di dunia ini. Sudah banyak yang sudah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, karena Allah mau menyerahkan kebun anggurmu kepada seluruh bangsa untuk dirawat dan dipelihara, atau kerajaan Allah di seluruh dunia ini. Terima kasih Tuhan, dan kami seluruh dunia dan tidak kecuali kami suku bangsa di Kalimantan dan kami umumnya Dayak juga boleh menerima keselamatan di dalam Yesus Kristus. Kami sudah merasakan kuasa Tuhan yang telah menyerahkan tubuh darahnya untuk kami, atau kuasamu boleh menyatu dalam tubuh kami, menjamin kami walaupun kami sudah jatuh dalam dosa, kami bisa diampuni, dan walaupun kami bisa mati oleh dosa, kami bisa dihidupkan. Dan oleh sebab itu Tuhan, kami terus berupaya agar kekuatan, hikmat, akal budi, karunia Allah atau anggur yang ada dalam tubuh kami ini harus kami bagikan, buah anggur yang ada pada diri kami ini. Karena banyak orang yang belum pernah melihat, belum pernah mendengar, atau ada yang sudah mendengar tapi salah yang didengar, salah yang dipahami. Ini menjadi tugas kami yang sudah menerima Yesus Kristus untuk bisa menjelaskan, meluruskan siapa Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sehingga orang lain menjadi percaya, sehingga tugas kami tidak akan dicabut, diambil alih, atau tidak dipercayakan, bahkan mendapat sanksi, karena kami sudah berjanji memberitakan firman-Mu. Harapan kami menjalankan tugas dengan baik sekuat tenaga kami. Bapa kami yang di surga, kami mohon Engkau memberkati upaya pekebaran Injil yang secara lembaga, secara organisasi yang ada di GKI ini, yaitu PKB, dan pekebaran Injil yang ada di tingkat resut, sinode, dan jemaat-jemaat. Tuhan berkati semua pengurusnya, dan berkati kami sebagai warga jemaatnya agar mendukung kegiatan memberitakan Injil, baik secara kata-kata maupun secara perbuatan, bahkan secara materi atau kekayaan. Tuhan melimpahkan berkat-Mu melalui kami supaya orang mengenal Tuhan melalui kehidupan kami orang percaya. Kami juga mohon Kamu memberkati upaya kami mencegah penyakit pandemi COVID-19. Kiranya kami diberikan sumber makanan yang lezat atau mempunyai daya tahan tubuh yang bisa mencegah penyakit masuk ke dalam tubuh kami, dan kami sendiri mematuhi cara mencegahnya, memakai masker, tidak salaman, tidak berkerumunan, dan rajin cuci tangan. Dan kami mohon terus memang penyakit itu tidak mampan ke dalam tubuh kami. Itu harapan kami ya Tuhan. Dan berkati upaya pemerintah untuk mencegahnya, supaya orang-orang yang lemah fisiknya dikuatkan dan terhindar dari penyakit. Bagi yang sedang mengalami, baik sudah jadi korban, kuatkan iman kepercayaan mereka, serahkan hidup mereka ke dalam Tuhan. Mereka yakin ada kehendak Tuhan, rencana Tuhan di balik peristiwa itu. Bagi mereka yang sedang mengalami, tambahkan semangat bagi mereka, tambahkan daya tahan tubuh bagi mereka,
supaya mereka bisa sembuh dari penyakit 19 ini. Bapa kami yang di surga, kami juga kembali menyerahkan diri kami, baik kami mengurus rumah kami di rumah, lebih-lebih ketika kami mencari keperluan hidup kami, keperluan makanan, kekayaan yang atas kami perlukan, kekayaan mewahkah, kami sangat butuhkan Tuhan. Kalau Tuhan menghendaki, Tuhan buka sumber usaha, sumber keuangan, dan permudahkan kami untuk mendapatkannya ya Tuhan. Ya Tuhan, kami mohon Engkau memberkati warga jemaat kami yang sakit, baik karena tua, karena janda, duda, yatim piatu, orang terlantar, bahkan mungkin oleh tertuduh atau kehilapan melakukan kesalahan atau kejahatan. Kiranya kuatkan iman kepercayaan kami, sembuhkan kami dari sakit penyakit. Bagi kami yang berulang tahun kelahiran dan pernikahan, Tuhan tambahkan sukacita, tambahkan berkat dalam kehidupan pribadi dan rumah tangga. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami juga mohon Engkau memberkati gereja kami GKI ini, di mana saja ada GKI, agar kehidupan umatnya semakin berbuah dalam iman dan kepercayaan. Khususnya jemaat kami Batang Pembelum, kami tetap kuat iman kepercayaan kami tetap bisa beribadah di hati kami, bahkan di tengah keluarga kami, bahkan mengikuti tayangan melalui WA yang kami buat saat ini. Bapa kami yang di surga, kami juga mohon Engkau memberkati pemerintah kami, supaya menjalankan pemerintah ini dengan kekuatan dari Tuhan, sehingga negara kami terjaga, terlindungi dari perpecahan. Dan dalam rangka kami mempersiapkan pemilihan kepala daerah, khususnya Gubernur Kalimantan Tengah, kami mohon Tuhan memberkati kami semua, supaya kami boleh menetapkan pilihan kami, dan Tuhan menunjukkan kepada kami siapa yang layak menjadi pemimpin selanjutnya. Kami mohon Tuhan mengabulkan doa kami yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan inilah doa kami yang kami pinta di dalam nama Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, bebaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kini saatnya kita memberikan persembahan syukur sekaligus untuk perjamuan kudus. Inilah pengantar untuk kita. Aku hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan Allahku dengan segenap hatiku, dan memuliakan namamu untuk selama-lamanya. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Sebelum kita memberikan persembahan syukur, marilah kita berdoa. Dengan ucapan syukur, kami mau memberikan persembahan kami kepadamu ya Tuhan, karena semua itu berasal daripadamu. Berita Injil telah mengubah hidup kami, yang olehnya kami dapat bekerja dan melayani serta menerima berkat-berkat-Mu. Berkatilah persembahan syukur ini, kiranya berguna untuk menopang berita Injil dan pelayanan gereja-Mu. Berkatilah kami yang akan memberikan persembahan ini, agar selalu hidup dalam kelimpahan-Mu. Amin. Mari kita memberi persembahan kita dengan keyakinan bahwa Allah akan melipat gandakan sukacita dan berkat-Nya kepada kita, diiringi dengan menyanyi Kidung Jemaat nomor 427 ayat pertama dan seterusnya. Aku suka menuturkan. Yesus dan cinta kasih
Kita terima pengutusan dan terima berkat. Kepadamu telah diberitahukan apa yang baik dan apa yang dituntut oleh Tuhan, yaitu berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allah. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.